Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Matriks Digital. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai Karnaugh Map, terutama mengenai Karnaugh Map 3 variabel. Sebelumnya Karnaugh Map 2 variabel sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan masih diingat ya. Nanti kalau lupa silahkan untuk mengunjungi video atau menonton video saya sebelumnya. Oke, kita mulai saja. Oke. Karena map 3 variabel berarti ada 3 variabel yang terlibat di sana. Yaitu bisa kita notasikan variabel A, B, maupun C. Oke. Untuk bagaimana kita membuat desain Karnaugh map-nya atau pemetaan Karnaugh-nya, kita bisa menggunakan bentuk seperti model yang digambar di bawah ini atau gambar yang tampil di layar ya, bisa seperti itu. AB dalam posisi yang horizontal, C dalam posisi vertikal. Jadi posisi yang ini adalah AB, ini adalah C ya. Notasinya bagaimana kita menuliskan A, B, C-nya? Sebenarnya bisa kita gunakan angka 00, 01, 1110. Tapi kalau ada dalam suatu persamaan, kita biasanya diberikan persamaannya dalam bentuk notasi A, B atau variabel A dan B. Itu mungkin kalau yang tidak terbiasa akan menyulitkan untuk menentukan fungsi minterm mana yang terlibat. Oke. Jadi untuk memudahkan kita tulis saja di sini untuk posisi di sini adalah C aksen, di sini C ya. Berarti di sini adalah A aksen, B aksen, kemudian ini adalah A aksen B, AB, dan AB aksen. Ingat, posisi yang ini, posisi yang bagian dua variabel ini, ya, A dan B, tidak boleh berubah. Ini harus dihafalkan lah saya bilang ya. Kita harus mengingat A aksen B aksen, A aksen B, AB, AB aksen. Oke. Bisa juga variabelnya atau petanya bisa berbentuk seperti ini. Bisa saja kita buat seperti ini ya. Tergantung kita maunya seperti apa ya. Terserah kita. Ini pelajaran ini kita terserah kita ya. Oke. Bisa saja di sini adalah A, bagian A-nya di sini, AB, kemudian di sini adalah C ya. Ini bisa A aksen, B aksen, A aksen B, AB, A, B aksen. Kemudian yang bagian sini, yang bagian atas ini adalah C aksen C. Pertama harus yang diingat adalah yang terdiri dari A dan B, yang dua variabel ini. Nah, posisinya adalah A aksen B aksen, A aksen B, AB, AB aksen. Ingat mana letak yang menggunakan tanda aksen atau negasi, mana yang tidak. Itu yang perlu diingat. A aksen, B aksen, A aksen B, AB, AB aksen. Atau bisa juga kita menggambarkan seperti ini, ya. Ya. Nah, kita bisa saja menggambarkannya adalah A aksen A, kemudian ini adalah B aksen C aksen, B aksen C, BC, BC aksen. Lihat posisi letak tanda negasi atau tanda aksen ini selalu seperti ini ya. Posisi pertama dia selalu dua-duanya di aksen, dua-duanya dinegasikan. B aksen, C aksen. Lihat A aksen, B aksen, A aksen, B aksen ya. Kemudian di posisi kedua itu adalah yang pertama, variabel pertama yang diaksenkan, yang dinegasikan yaitu B aksen ya. Di sini posisi ini adalah A aksen. Ini B aksen C. Kalau yang model yang ini yaitu A aksen B. Kalau yang ini A aksen B. Ya.
Kemudian yang ketiga, posisi ketiganya ini adalah BC, tidak ada yang diaksenkan. Ingat, di model yang ini BC, kalau yang ini AB, ya. Yang ini posisi yang model pertama ini juga AB. Jadi dua-duanya tidak diberi tanda negasi atau aksen. Kemudian yang posisi keempat ini adalah ya BC aksen, berarti di variabel kedua yang diaksenkan. Ingat, B aksen, C aksen, B aksen C, BC, BC aksen. Kalau kita menggunakan AB, A aksen, B aksen, A aksen B, AB, AB aksen. Lihat, posisi aksen dan tidak aksen atau posisi yang negasi maupun tidak negasi itu tetap tidak berubah. Mau menggunakan bentuk memanjang ke bawah boleh atau memanjang ke samping juga boleh. Oke. Bisa di sini aksen B, aksen C dan seterusnya boleh. Posisi seperti ini juga boleh. Jadi ada sebenarnya ada 4 kemungkinan. Anda kemungkinan keempat kita bisa menggunakan bentuk yang memanjang ke bawah, ya, yang ke bawah, ya, 1, 2, ya, 4. Di sini posisinya ini adalah B aksen, C aksen, B aksen C, BC, BC aksen, dan kemudian di sini adalah A aksen A. Lihat posisi mereka selalu tetap, di mana posisi yang bernilai 0 atau yang bernegasi atau yang bernilai 1 atau tidak ada negasinya. Oke, ini perlu dipahami dulu untuk memberikan posisi variabel A dan B serta C-nya. Perlu dipahami. Oke, kalau sudah paham, kita langsung saja ke contoh. Oke, misalnya kita punya contoh F sama dengan AB C aksen tambah A B aksen C aksen tambah A B aksen C tambah A B C. Oke, kita gunakan saja bentuk notasi atau penulisan yang pertama, ya. Saya gambarkan dulu. Ya, tidak sama ya. Jadi ini C aksen C, ya. Ini adalah A aksen B aksen, A aksen B, AB, A, B aksen. Maaf. Kemudian sekarang kita lihat variabel apa saja yang terlibat atau minterm apa saja yang terlibat. Yang pertama adalah A, B, AB, C aksen. Berarti AB, ya, ini AB, C aksen. Berarti posisinya adalah di sini. Kemudian yang kedua adalah A, B aksen, C aksen. A, B aksen, C aksen. Posisinya di sini. Oke. Kemudian berikutnya A, B aksen, C. A, B aksen, C. Ya, matriknya seperti matrik berarti ada di posisi satunya, kita beri notasi 1 di sini. Oke. Posisi ini sekali lagi ya. A, B aksen, C. Ya, A, B aksen, C. Kemudian berikutnya A, B, C. A, B, C. Oke. Di sini sudah kita temukan ada 4 minterm yang kita gunakan, yaitu A, B, C aksen, tambah A, B aksen, C aksen, tambah A, B aksen, C, tambah A, B, C. Di sini sudah kita notasikan dengan angka 1, 1, 1, 1. Karena posisi angka 1 ini semuanya berdekatan, kita bisa membuat lingkarannya sekalian saja 4. Kita hanya bisa membuat lingkaran itu yang kalau memang berpasangan itu 2, 4 atau 6, ya. Kalau dia 1 itu dia berarti kan berdiri sendiri. Kemudian kalau 3 itu kita tidak bisa buat persamaan karena mapnya atau kita lingkari yang terdiri anggotanya 3. Oke, di sini sudah langsung 4. Nah, sekarang kita lihat posisi lingkaran ini yang terdiri dari 4
notasi ini kita lihat posisinya ada di mana. Posisinya ada di C aksen dan C. Ya, lihat ada posisinya di C aksen dan C. Ya, posisinya. Ya, kemudian di AB aksen dan AB. Ya, nah kita lihat persamaannya berarti seperti apa jadinya. Kita lihat karena C aksen dan C ini berlawanan atau saling negasi, berarti ini adalah kita hapus saja atau kita coret. Kemudian dari AB dan AB aksen ini kita lihat mana yang berbeda, yaitu B dan B aksen. Berarti nilainya ini kita coret saja B dan B aksennya, berarti sisanya adalah A. Jadi hasil akhir dari persamaan ini adalah A. Kemudian jika kita ditentukan, petanya sudah ditentukan ya, tetap Karnoffnya misalnya kita sudah tentukan persamaannya sudah ada, kemudian kita dalam soalnya sudah ditentukan bentuknya, ya bentuk dari petanya, ya misalnya seperti ini, ya A aksen, B aksen ini contoh 2 ya, aksen B aksen, A aksen B, AB, A B aksen, C aksen, C. Misalnya posisinya di sini, di sini, di sini, di sini. Ya, kalau kita mau cari persamaan awalnya, persamaan logika awalnya ini berarti A atau Y sama dengan A, B, C aksen ditambah A, B aksen, C aksen ditambah A aksen, B aksen, C ditambah A aksen, B, C. Ya, dari persamaan yang ini, persamaan ini, itu kita buat petanya jadi seperti ini. Dari sebaliknya, ya kalau kita diminta dari peta ini tentukan persamaan awalnya, persamaan logika awalnya. Oke, sekarang kita sederhanakan. Ini kita lihat ada 4 minterm, ya ada 4 yang terlibat di dalam Karnaugh map ini, dalam peta ini. Kita lihat, nah, yang berdekatan ini adalah pertama yang ini. Kita lingkari saja, karena kita tidak bisa melingkarkan semuanya sekalian. Oke, berarti terletak di antara AB, AB aksen, dan C aksen. Ya, kemudian lingkaran kedua. Ya, kita selesaikan lingkaran pertama dulu, yang ini. Oke, terletak di antara AB, AB aksen, dan C aksen. C aksen otomatis sudah menjadi hasil penyederhanaannya. Kita tulis saja C aksen, karena ini tidak letaknya adalah dia horizontal, ya terletak di C aksen. Sedangkan yang berbeda adalah B aksen. Ini kita bisa coret. Jadi hasil dari lingkaran pertama adalah A C aksen. Oke. Kemudian lingkaran kedua kita bisa lihat terletak di antara A aksen B aksen. Saya ganti saja warnanya biar dia berbeda. Oke. Letaknya di sini antara A aksen B aksen dan A aksen B serta C, ya untuk yang lingkaran kedua. Kita lihat C sendirian di sini ya posisinya, karena posisinya adalah ini horizontal, terletak antara C, A aksen B aksen, A aksen B. C-nya berarti C ini adalah hasil penyederhanaannya. Kemudian kita lihat di sini mana yang berlawanan. Yang berlawanan di sini adalah B aksen dan B. Kita coret saja, berarti hasilnya adalah ini sama A aksen berarti A aksen C. Oke, berarti hasil akhirnya dari persamaan ini adalah A C aksen ditambah A aksen C. Oke, seperti itu. Nah, sekarang misalnya ada contoh ketiga, ya kita buat contoh ketiga. Oke, kita buat contoh ketiga.
Misalnya ini ada bentuk seperti ini, ya. Bentuknya seperti ini. Oke. Ini saya ajarkan cara menyederhanakannya saja, ya. Untuk penggambarannya bisa saja sudah ada gambarnya, ya, atau mulai dari persamaan, ya. Ya, dari persamaan yang panjang ini. Nah, bentuknya seperti ini misalnya ini diberi notasi seperti ini. Kemudian ada yang seperti ini dan ini. Oke. Bagaimana menyelesaikannya? Nah, dari gambar ini kita bisa melihat ada 1, 2, 3 kemungkinan penyelesaian, ya. Yang masing-masing lingkarannya terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, kita gunakan warna lain dulu biar terlihat. Oke, saya gunakan warna merah saja, ya. Lingkaran pertama kita gunakan di sini. Ini berdekatan, ya. Nyambung, bisa disambung, ya. Kita langsung saja lingkaran pertama ini kita beri hasil penyederaannya. Ini terletak di antara A aksen, B aksen, A aksen B, A, B aksen, dan C aksen. Ini kita lihat, yang bagian horizontal memanjang ini semuanya berbeda. A aksen, ya, ada lawannya di sini A, coret. B aksen ada lawannya di sini B, coret. A aksen ada lawannya di sini A, coret. B aksen. Jadi yang tersisa adalah C aksen. Jadi hasil dari lingkaran pertama ini adalah C aksen. Oke. Kemudian sekarang kita gunakan warna lain untuk yang bagian kedua. Oke, kita gunakan warna kuning. Ya, bagian kedua ini terdiri dari 4 anggota juga. Ini di sini, ya ini. Oke. Nah, mudah terlihat. Nah, di sini terdiri dari AB, ya, AB, A, B aksen, dan C aksen C. Nah, bisa kita lihat, ya, yang ini, yang warna kuning, C aksen C berarti ini sudah berlawanan. Kita coret, berarti bukan hasil penyederhanaan. Nah, yang kita lihat adalah yang dua, AB dan AB aksen. Berarti yang berbeda adalah B dan B aksen, sehingga hasilnya adalah A. Ya, hasilnya adalah A. Oke. Kemudian yang ketiga, posisinya ada di sini, yaitu ini, ya, bisa disatukan dengan yang ini. Oke, disatukan dengan yang ini. Jadi hasilnya adalah dia posisinya di antara C aksen dan C, berarti C aksen dan C-nya coret. Kalau tadi, kemudian di bagian horizontalnya terdiri dari A aksen, B aksen, dan A aksen, dan A aksen, B aksen, dan A, B aksen. Berarti yang berbeda adalah A aksen dan A. Jadi hasilnya adalah B aksen. Jadi, nah, Y atau persamaan akhirnya adalah A ditambah B ditambah C aksen, ya. Dari persamaan yang panjang, misal kita buatkan saja persamaannya, misal persamaan awalnya adalah Y sama dengan A aksen, B aksen, C aksen ditambah A aksen, B aksen, C. Saya lihat dari sini, ya. Kemudian ditambah A aksen, B, C aksen, kemudian A, B, C aksen, tambah A, B, C, ya.
kemudian ditambah A, B aksen, C aksen, ditambah A, B aksen, C. Ada berapa? Ada 7. Ada 7, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas. Jadi hasil penyederhanaannya adalah A tambah B aksen, A tambah B tambah C aksen. Saya tambahkan contoh lagi. Oke, saya tambahkan contoh lagi. Oke, contoh yang keempat, ya. Contoh keempat, misal kita ada bentukan seperti ini. Oke, ini untuk melancarkan bagaimana membuat petanya, ya. Misalnya kita sudah diketahui petanya ini. Oke, C aksen C, A aksen, B aksen, A aksen B, AB, A, B aksen. Oke, kemudian posisinya adalah di sini, kemudian ada di sini, ini dan ini, ya. Jadi persamaan awalnya adalah ini sama dengan A aksen, B aksen, C aksen ditambah A aksen, B aksen, C ditambah A aksen, B, C aksen ditambah A, B, C aksen ditambah A, B, C ditambah A, B aksen, C. Inilah persamaan yang harus kita sederhanakan. Oke. Bagaimana kita melingkarinya? Caranya adalah seperti ini. Lingkaran pertama yang ini. Oke. Lingkaran pertama yang ini. Nah, jawabannya apa? Kita jawab saja di sini. Ini adalah terletak di antara A aksen, B aksen, A aksen B, dan C aksen. Kita lihat B aksen dan B berlawanan sehingga hasilnya adalah A aksen, C aksen. Oke. Kemudian yang kedua, ini adalah posisinya di sini. Oke. Nah, ini kita lihat terletak di A aksen, B aksen, C aksen, C. Lihat C aksen dan C ini berlawanan, coret. Berarti hasilnya adalah A aksen, B aksen. Ya. Kemudian berikutnya yang mana yang akan kita lingkari? Yang ini, yang ketiga yang ini, ya. Oke, ini sudah berdekatan. Jadi hasilnya adalah terletak di AB, C aksen dan C. C aksen dan C-nya coret. Berarti hasilnya adalah A, B. Lingkaran terakhir letaknya di sini. Ya. Kita bisa lihat ini terletak di antara AB, AB aksen, C. Yang berbeda yang mana? Yang berbeda adalah B dan B aksen. Sehingga hasilnya adalah A, C. Oke, jadi hasil persamaan ini adalah Y sama dengan penyederhanaannya adalah A aksen B aksen, ya, ditambah A aksen C aksen ditambah A B ditambah A C. Mudah, ya. Mudah-mudahan sekali lagi bisa dipahami. Lalu bagaimana jika ada peta seperti ini? Ya, kita lihat, pasti kita akan pernah menemukan peta seperti ini. Kita tulis dulu notasinya, ya. Ya, notasinya tetap posisinya seperti ini, ya. Petanya di sini. Nah, kadang-kadang kita kalau yang belum terbiasa dia akan kebingungan. Ada berapa lingkaran yang akan kita buat? Kalau di sini kita akan membuat 3 lingkaran. Ya, yang satu ini adalah
Karena pertama ini nilainya adalah, karena ini berdekatan, nilainya adalah, lihat, B dan B aksen berlawanan. A dengan C aksen tidak ada lawannya, sehingga akan jadi hasilnya adalah A, C aksen. Lingkaran kedua yang mana? Lingkaran kedua adalah yang ini. Ya. Hasilnya apa? Dia terletak di A, B aksen, C aksen, C. Lihat, letaknya di sini. A, B aksen, terletak di antara A, B aksen, C aksen, dan C. Lihat, ini berlawanan, sehingga ini kita bisa menghilangkannya. Berarti hasilnya adalah A, B aksen. Ya. Kemudian, yang ini sendirian, ini tidak ada temannya. Jadi kita lingkari sendiri saja. Sehingga hasilnya ini tetap akan menjadi A aksen, B, C. Oke. Jadi hasil pemetaan Karnaugh dari peta yang sudah ditentukan ini adalah A aksen, kita anggap saja Y, A aksen BC ditambah A B aksen ditambah A C aksen. Oke, ada cukup banyak contohnya. Nah, bagaimana? Saya kasih satu contoh lagi supaya lebih paham lagi ya. Ya, yang keenam. Bagaimana jika bentuknya adalah seperti ini? Oke. Oke. Ini saya notasikan dulu, ya. Oke. Misalnya bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana? Nah, ini kita buat dia dalam satu lingkaran terdiri dari 4 anggota, yaitu yang anggota pertama adalah ini, ya, dan anggota kedua adalah yang ini. Ya. Kita lihat anggota pertama yang ini. Nilainya di antara aksen B, AB. Berarti A aksennya kita hapus, ya. B-nya tetap, C aksen C-nya kita hapus, sehingga ini akan menjadi nilainya adalah B. Kemudian lingkaran yang kedua yang terdiri dari 4 ini adalah terletak di antara C aksen C-nya juga kita hapus, AB dan AB aksennya berarti B aksen. Berarti ini adalah A. Jadi hasilnya adalah Y sama dengan A tambah B. Oke. Demikian. Sudah banyak, ada 6 contoh soal yang saya berikan untuk Karnaugh map 3 variabel. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa lagi. Kita akan membahas di video berikutnya mengenai Karnaugh map 4 variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.